Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Ibtida Rizky Anindya, bisa dipanggil dengan Kak Anin. Pada kesempatan kali ini kakak akan menyampaikan materi mata pelajaran seni budaya, lebih tepatnya seni tari di kelas 11 semester 1. Materi kali ini yang akan kakak sampaikan yaitu tentang konsep dasar tari. Apakah kalian tahu apa itu seni tari? Seni tari adalah ekspresi jiwa manusia yang diwujudkan dalam gerakan tubuh yang ritmis, indah, dan bermakna, biasanya diiringi oleh musik atau irama tertentu. Gerakan dalam tari memiliki unsur estetika, simbolik, dan emosional yang disampaikan oleh penari kepada penonton. Kakak yakin kebanyakan dari kalian sudah pernah menari, bukan? Nah, di sini apa kalian tahu apa saja unsur-unsur, fungsi, dan jenis dalam sebuah tarian? Oke, yang pertama yang akan kakak sampaikan mengenai apa saja sih fungsi-fungsi dari sebuah tarian. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah tarian kita tidak hanya sekedar bergerak, akan tetapi di dalam sebuah tarian tentunya memiliki fungsi-fungsi tertentu. Di antaranya yang pertama, fungsi tari sebagai hiburan. Tari berfungsi sebagai sarana hiburan bagi penonton maupun bagi penari itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menyenangkan hati, menghilangkan stres, dan memberikan pengalaman estetik. Yang kedua, fungsi tari sebagai upacara atau kegiatan religi. Tari digunakan dalam konteks ritual keagamaan atau upacara adat. Tari dianggap sebagai media komunikasi dengan Tuhan, roh leluhur, atau kekuatan spiritual. Yang ketiga, tari berfungsi sebagai pendidikan. Tari dapat menjadi sarana pembelajaran untuk mengajarkan nilai-nilai kebudayaan, kedisiplinan, kekompakan, dan kreativitas. Yang keempat, fungsi tari sebagai ekspresi diri. Tari menjadi media untuk mengungkapkan perasaan, pemikiran, ide penari atau koreografer yang disampaikan melalui gerakan yang diciptakannya. Yang kelima ada tari sebagai fungsi sosial. Tari menciptakan interaksi dan kebersamaan dalam masyarakat, memperkuat solidaritas antar masyarakat. Yang keenam ada fungsi tari sebagai fungsi ekonomi. Di sini tari berfungsi sebagai sumber penghasilan bagi seniman, pelatih tari, penyelenggara pertunjukan, dan pelaku seni lainnya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur tari. Di dalam sebuah karya atau sebuah tarian bisa dikatakan bagus, indah, karena ada unsur-unsur pembangunnya. Lalu, apa saja sih unsur-unsur dalam sebuah tarian? Unsur-unsur dalam sebuah tarian meliputi gerak, tenaga, ruang, dan waktu. Oke, langsung saja yang pertama kita masuk ke dalam gerak. Gerak dalam tari dibedakan menjadi dua, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Lalu, apa sih perbedaan antara gerak murni dan gerak maknawi? Gerak murni adalah gerakan dalam sebuah tarian yang tidak memiliki makna khusus atau makna tertentu. Sedangkan gerak maknawi yaitu gerakan dalam tarian yang mengandung makna atau simbol tertentu. Gerakan maknawi biasanya mencerminkan pesan, perasaan, atau nilai budaya. Yang kedua ada tenaga. Tenaga adalah unsur tari yang berhubungan dengan daya atau kekuatan yang digunakan penari saat melakukan gerakan. Tenaga menentukan karakter dan nuansa dari setiap gerakan, apakah lembut, kuat, cepat, ataupun lambat. Tanpa pengaturan tenaga yang baik, gerakan tari akan terasa datar dan kurang ekspresif. Yang ketiga, ruang. Ruang dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama ruang lateral atau ruang samping. Gerakan yang dilakukan dalam ruang lateral ini dilakukan ke arah kanan atau ke arah kiri dari tubuh penari. Yang kedua, ruang tinggi rendah atau ruang atas bawah, berkaitan dengan posisi tubuh dalam ruang vertikal. Tinggi misalnya melompat, mengangkat tangan ke atas. Rendah misalnya jongkok, duduk, atau membungkuk. Yang ketiga, ruang jauh, dekat, atau depan belakang, atau bisa disebut ruang ke arah penonton, berkaitan dengan jarak gerak tubuh terhadap titik awal atau penonton. Jauh, penari bergerak maju ke depan atau mundur ke belakang. Dekat, gerakan kecil seperti berputar di tempat atau ayunan tangan dekat tubuh. Memasuki unsur yang keempat yaitu waktu. Setiap gerakan tari memiliki tempo, baik tempo cepat ataupun lambat.
dan durasi tertentu yang menciptakan alur dalam sebuah tarian. Nah, kakak ingin tahu nih, apakah kalian sudah bisa membedakan jenis-jenis dalam sebuah tarian? Jika belum, mari kita pelajari bersama apa saja jenis-jenis tarian. Pada umumnya, tarian dibedakan menjadi dua, yaitu tarian tradisional dan tarian modern. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menyampaikan jenis-jenis tarian apa saja yang ada di dunia seni tari. Yang pertama itu tari tradisional. Yang kedua, tari kreasi baru, tari klasik, tari kerakyatan, dan tari kontemporer. Oke, yang pertama kita masuk ke tari tradisional. Apa sih tari tradisional itu? Tari tradisional merupakan tari yang berasal dari warisan budaya suatu daerah dan sudah diwariskan secara turun-temurun. Tari tradisional memiliki aturan atau pakem tertentu, baik dari segi gerak, kostum maupun iringan. Ciri-ciri dari tari tradisional yaitu yang pertama mengandung nilai adat dan religi. Yang kedua, gerakannya baku atau tetap. Dan yang ketiga biasanya ditampilkan dalam upacara adat. Oke, yang kedua yaitu tari kreasi baru. Tari kreasi baru merupakan tari yang diciptakan oleh koreografer dengan gaya baru. Bisa terinspirasi dari tari tradisional tapi dikembangkan lebih bebas dan modern mengikuti perkembangan zaman. Ciri-ciri dari tari kreasi baru itu sendiri, yang pertama, gerakannya lebih bebas dan ekspresif. Yang kedua, bisa digabungkan dengan unsur tari modern. Dan yang ketiga, sering tampil di panggung pertunjukan seni. Untuk tari yang ketiga yaitu tari kontemporer. Tari kontemporer ini merupakan tari yang berkembang di era modern dan tidak terikat oleh aturan tradisional. Biasanya digunakan untuk mengekspresikan diri dan eksplorasi gerak. Untuk ciri-ciri dari tari kontemporer yaitu gerakannya bebas dan eksperimental. Yang kedua, lebih menekankan makna atau konsep. Dan yang ketiga, bisa menggunakan musik non-tradisional. Untuk jenis tari yang keempat yaitu ada tari kerakyatan. Tari kerakyatan merupakan tarian yang lahir dan tumbuh ataupun berkembang di kalangan masyarakat secara alami, seringkali tanpa koreografer khusus. Gerakannya cenderung lebih sederhana dan bersifat kolektif. Untuk ciri-cirinya tari kerakyatan yaitu yang pertama, gerakannya mudah ditiru karena sederhana dan gampang dipahami. Yang kedua, digunakan dalam perayaan atau pesta rakyat. Dan yang ketiga, menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat sekitar. Nah, dari materi-materi yang tadi kakak sampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa tari adalah ekspresi seni dalam bentuk gerak tubuh yang ritmis dan estetis. Biasanya diiringi musik dan memiliki tujuan tertentu. Tari juga memiliki 4 unsur dan 4 jenis. Tari tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memiliki fungsi-fungsi yang bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Wah, ternyata dalam sebuah tarian itu kita tidak hanya sekedar bergerak mengikuti musik, akan tapi dalam sebuah tarian itu mengandung makna yang luar biasa. Sebuah tarian juga memiliki jenis-jenis, memiliki unsur pendukung, dan juga memiliki fungsi-fungsi yang dapat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari. Jadi harapannya dengan kita mempelajari seni budaya, khususnya seni tari, kita bisa mengetahui lebih dalam apa saja yang terkandung dalam sebuah tarian, meliputi unsur, jenis, fungsi, dan juga makna. Selain itu, kita juga bisa membantu melestarikan kebudayaan atau tarian yang ada di Indonesia ini. Sekian pemaparan materi dari kakak, semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat bagi kalian. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.